Tanggal 17 Agustus adalah hari yang meriah bagi Indonesia. Tepat pada tanggal tersebut 74 tahun yang lalu, Indonesia diproklamasikan sebagai bangsa merdeka. Tentunya Indonesia tidak serta-merta lepas dari berbagai tantangan yang mendatang. Agresi militer, perang dingin, kemiskinan, hingga separatisme. Namun, di tengah dera ombak masalah, bangsa ini masih tegak hingga sekarang. Hal ini hanya dimungkinkan karena dasar negara yang kuat, konsisten, dan diterima oleh masyarakatnya, yaitu Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami akan menjelaskan sistem presidensil berdasarkan pendekatan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya, Pancasila mengandung nilai-nilai yang diambil dari segi kehidupan bangsa Indonesia. Setiap nilai merupakan acuan untuk taraf hidup yang lebih baik. Namun dalam pelaksanaannya, nilai-nilai Pancasila yang harusnya mendarah daging seringkali terlupakan oleh para pemegang kekuasaan. Sehingga mereka yang seharusnya menjadi role model tidak dapat dicontoh dengan baik. Maka dalam penulisan ini akan dibahas mengenai penerapan nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tata nilai institusional. Tata nilai atau dimensi institusional mengandung makna bahwa Pancasila menjadi landasan utama untuk mencapai cita-cita, ide atau gagasan, dan tujuan bernegara. Tujuan dan cita-cita tersebut secara institusional dapat tercapai dengan persatuan dan kesatuan Indonesia, ditambah dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah. Kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki dan diperintahkannya. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak terlepas dari ajaran Triasa Politika yang dikemukakan oleh Montesquieu. Ajaran tersebut merupakan ajaran tentang pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang masing-masing kekuasaan tersebut dalam pelaksanaan diserahkan kepada suatu badan mandiri. Maksudnya masing-masing badan tersebut antara satu dan yang lainnya tidak saling mempengaruhi dan tidak pula saling meminta pertanggungjawaban. Kekuasaan ini dipegang oleh DPR sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20. Keempat, nilai Pancasila dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah. Artinya, dalam penyelenggaraan pemerintah harus mengandung tata nilai spiritual sehingga merasa bahwa Tuhan Yang Maha Esa selalu mengawasi dan ada, menghindari praktek dan yang menyimpang dan diskriminatif. Begitu pula dengan nilai kultural dan institusional Pancasila. Semua menjadi ruh pada penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan analisis makna dan nilai-nilai Pancasila, maka diharapkan akan diperoleh makna yang akurat dan mempunyai nilai filosofi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nilai-nilai tersebut diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut. Pengakuan adanya kuasa prima, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku, yaitu menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat dan dalam beragama, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Penyelenggaraan pemerintah harus mempunyai nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Demokrasi dalam arti umum, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di sini terjadi simpul yang penting, yaitu mengusahakan keputusan bersama secara bulat. Dalam melakukan keputusan diperlukan kejujuran bersama. Hal yang perlu diingatkan bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensi, yaitu adanya kejujuran bersama. Sistem presidensil di Indonesia terbagi menjadi tiga. 1. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintah negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ketentuan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. 2. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh DPR sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. 3. Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehukuman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh MA dan MK pasal 24 ayat 2
Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara oleh suatu MK. Kesimpulan, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan implementasi dari akar budaya bangsa. Begitu pula dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, segala pelaksanaannya harus berdasarkan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila secara mendalam memang harus terus digali nilai dan makna filosofinya dari berbagai bidang dan untuk seluruh rakyat Indonesia. Hal itu perlu dilakukan agar seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali dapat mengamalkan semua nilai-nilai yang terkandung di dalamnya secara murni dan konsekuen. Bangsa Indonesia tidak boleh hanya menjadi bangsa satu golongan saja, satu agama, atau satu ras saja, melainkan persatuan dari keseluruhan manusia di atas wilayah Indonesia. Pada bagian ini jugalah Soekarno mulai mengupas perbatasan wilayah Indonesia. Menurutnya, Indonesia memiliki batas alami, yakni seluruh daerah yang diapit oleh benua Asia dan Australia, dan Samudra Hindia dan Pasifik.